Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala. Segala pujian dan syukur kembali terucap dari lisan yang mengakui dengan hati yang paling dalam bahwa segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat-Nya yang selalu tercurahkan kepada kita sampai pada hari ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia dan tempat yang mulia ini, dan di detik yang mulia ini, kita masih bisa menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita semuanya. Salah satunya menunaikan kewajiban yaitu ibadah fardu Jumat secara berjamaah. Ketahuilah kaum muslimin bahwa kemampuan dan bisanya kita datang memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah untuk bertakarrub kepadanya, untuk bersujud kepadanya, bukanlah karena daya dan kekuatan kita, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan darinya, serta rahmat dan karunia darinya. Karena itu banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang tidak dapat, yang belum lagi bisa melaksanakan kewajiban yang mulia ini karena hatinya belum ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun mereka ditimpa musibah. Maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa duduk bersama kita melaksanakan kewajiban ibadah Jumat yang mulia ini, agar Allah memudahkan mereka, menunjuki mereka, dan memberikan mereka kekuatan. Selanjutnya kaum muslimin, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada imam dan junjungan kita yang mulia, suri tauladan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, wahai para hamba-hamba Allah, di antara gambaran hari kiamat, di antara gambaran hari kiamat adalah hari itu akan membuat orang yang rendah di dunia akan menjadi tinggi derajatnya. Orang yang hina dina di atas dunia ini akan bisa menjadi mulia, dan sebaliknya orang yang tinggi di dunia bisa menjadi rendah di kehidupan akhirat. Kemudian orang yang dimuliakan di atas permukaan dunia ini akan menjadi hina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Apabila terjadi hari kiamat,
Tak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan golongan yang lainnya. Kejadian lainnya kaum muslimin di hari kiamat tersebut adalah manusia berada dalam kesendirian, dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah ia lakukan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman yang selama ini selalu menemaninya, tidak ada penolong, tidak ada harta, tidak ada jabatan dan lain sebagainya. Allah ceritakan kondisi tersebut di dalam firman-Nya yang mulia, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Ibadallah, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan sendirian, tanpa keluarga yang selama ini menopang kehidupannya, baik yang dekat maupun yang jauh, tanpa ada pembela dan penolong seorang pun jua, tanpa pengikut, tanpa kabilah dan suku, dan tanpa jemaah, tanpa harta dan tanpa kedudukan. Seseorang tatkala dia datang ke dunia ini kaum muslimin, dia berada dalam kesendirian, tidak ada seorang pun yang dia kenal dan dia tahu. Saat dia mati, begitu pun dia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan sendiri. Orang yang paling mencintai dan setia kepada dirinya tidak akan mau ikut meninggal, ikut mati bersamanya saat dimakamkan ia sendiri dan di dalam makamnya, dan saat berdiri di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia juga berada dalam sendiri. Inilah kondisi real kita kaum muslimin. Kita berulang kali mengalami fase kesendirian. Jangan kita ukur diri kita di luar kondisi ini. Kalau sekarang iya kaum muslimin, kita memiliki banyak teman-teman, kita memiliki banyak keluarga, kita memiliki banyak karib kerabat dan lain sebagainya, tetapi kondisi seperti ini tidak akan lama. Ketahuilah tidak akan lama, ia akan segera berubah. Karena itu janganlah terpedaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka'u laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan engkau pada mulanya dengan sendiri-sendiri. Kamu akan tinggalkan dunia yang telah kami karuniakan kepadamu. Kami tidak melihat bersama pemberi syafaat yang kamu anggap mereka itu sekutu-sekutu Rabbmu di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang telah dulu kamu usahakan atau kamu anggap. Ibadallah, sedang jemaah-jemaah yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berulang-ulangnya melewati fase kesendirian tersebut, buatlah hubungan, maka buatlah hubungan dengan baik, maka buatlah hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita sibuk dan hanya fokus membangun hubungan yang baik antara sesama manusia, sesama hambanya, akan tetapi kita tinggalkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa aftaita aw libasta fa abalaita aw tasaddaqta ma amdaita. Kaum muslimin, anak Adam berkata, hartaku, sungguh aduhai bagaimana dengan hartaku, padahal tidaklah harta itu menjadi milikmu kecuali yang telah engkau makan, maka ia akan habis, akan menjadi kotoran, atau apa yang engkau pakai,
maka ia akan usang atau rusak, dan apa-apa yang engkau sedekahkan lalu engkau mendapatkan pahalanya pada hari pembalasan. Kaum muslimin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesendirian di sana di hari akhirat perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya kaum muslimin. Dengan apa kita bisa mempersiapkan kesendirian tersebut? Yaitu dengan amal saleh saat kita berada di dunia ini. Banyak ayat dan banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang amal saleh yang bisa menjadi teman di dalam kuburan kita. Sementara di kuburan seseorang bisa melewati ratusan tahun kaum muslimin. Bayangkan kalau berada dalam kuburan bersendirian selama ratusan tahun atau ribuan tahun. Di antara kita tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya, apalagi memiliki teman yang menakutkan selama ratusan tahun berada dalam kuburan. Di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya amalan-amalan yang bisa membangun rumah-rumah di dalam surganya. Artinya kita ini bisa diberikan bekal pengetahuan, kita sudah diberikan bekal ilmu, bekal pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita yang mulia ini, agar kita bisa bersiap untuk kehidupan dunia, terlebih-lebih lagi untuk persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi kita kaum muslimin. Dia memberikan pengetahuan dan pembimbingannya. Ada manusia yang peduli dan ada manusia yang acuh dan cuai tak peduli. Maka jadilah manusia yang peduli. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat kita pada siang Jumat yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan juga bagi kaum muslimin yang menyimak dan mendengarkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, ashkuru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala wa a'wanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, ittaqullaha ta'ala, senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dengan ketakwaan seseorang bisa meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Nuwas rahimahullah pernah memiliki seseorang sahabat yang selalu menasihatinya. Kemudian sahabatnya tersebut wafat meninggalkan dirinya. Abu Nuwas menghadiri prosesi jenazahnya. Lalu setelah sahabatnya dimakamkan di dalam kuburannya, ia duduk di sisi kuburannya. Saat melihat sahabatnya berada dalam kuburannya, Abu Nuwas berkata, "Antal yawma sakitan a'udzu minka natiqan." Engkau saat ini diam dalam keadaan sendirian lebih memberi nasihat yang mendalam dibandingkan engkau dulu berbicara kepada kami. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah ini pengetahuan kita tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, yaumil akhirat begitu global dan begitu umum. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang sedikit, yang pendek ini menambah pemahaman kita tentang hari kiamat, mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat yang abadi. Dua pengetahuan, dua poin penting tentang hari kiamat dalam khutbah ini. Yang pertama yaitu khafidatur rafi'ah. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan juga meninggikan golongan yang lainnya. Yang kedua, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa memberikan motivasi dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita bisa lebih bersemangat dalam beramal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan yaumil akhirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al walayatana fi man khafa watqaka wa taba'a ridhaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.